Makanan kesukaan Nabi Muhammad SAW mencakup berbagai jenis yang sehat dan bergizi. Berikut adalah beberapa makanan dan minuman yang diketahui menjadi favorit beliau. Susu. أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقدح من لبن وهو واقف ليلة عرفة فأخذه بيده فشربه النضر على جمله. الراوي لبابة بنت الحارث أم الفضل الراوي البخاري. المصدر صحيح البخاري. الصفحة أو الرقم 5 Sitso no Wafan Balash. Artinya, dia mengirim secangkir susu kepada Nabi. Semoga Tuhan memberkati dia dan memberinya kedamaian ketika dia berdiri di malam Arafat. Maka dia mengambilnya di tangannya dan Al-Nadr meminumnya di atas untanya. Narator Lubabah binti Al-Harits, Ummu Al-Fadl. Narator Al-Bukhari. Sumber Sahih Al-Bukhari. Halaman atau nomor 518. Dikatakan bahwa susu adalah minuman favorit Nabi Muhammad SAW yang bisa didapat dari unta, kambing, hingga sapi. Susu unta. Susu unta memiliki berbagai manfaat kesehatan yang luar biasa berkat kandungan nutrisi yang kaya. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari susu unta. Alternatif bagi penderita alergi susu sapi atau intoleransi laktosa. Susu unta mengandung jenis protein yang berbeda dari susu sapi, yang dapat menjadi alternatif bagi mereka yang alergi susu sapi. Selain itu, susu unta juga memiliki kandungan laktosa yang lebih rendah, yang mungkin cocok untuk orang dengan intoleransi laktosa. Mengatasi diare, susu unta telah digunakan secara tradisional sebagai obat untuk diare. Penelitian menunjukkan bahwa susu unta mengandung antibodi yang dapat melawan virus penyebab diare. Menurunkan kadar gula darah dan meningkatkan sensitivitas insulin. Susu unta dapat membantu menurunkan kadar gula darah dan meningkatkan sensitivitas insulin yang sangat bermanfaat bagi penderita diabetes tipe 1 dan tipe 2. Ini karena susu unta mengandung protein yang dapat bertindak seperti insulin dan zinc yang membantu meningkatkan kemampuan sel untuk menyerap gula darah. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Susu unta kaya akan senyawa laktoferin dan imunoglobulin yang merupakan protein yang dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Laktoferin memiliki sifat antibakteri, anti jamur, antivirus, antiinflamasi, dan antioksidan yang membantu melindungi tubuh dari berbagai penyakit. Meningkatkan fungsi otak. Susu unta juga dikatakan dapat meningkatkan fungsi otak dan membantu mengatasi gangguan kognitif. Selain itu, susu unta juga merupakan sumber lemak sehat, vitamin, dan mineral seperti vitamin A, B, C, D, E, kalsium, kalium, magnesium, tembaga, zat besi, dan fosfor, yang semuanya berkontribusi pada kesehatan yang baik. Susu kambing. Susu kambing dikenal memiliki banyak manfaat untuk kesehatan, berkat kandungan nutrisi yang kaya. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari susu kambing. Menjaga kesehatan tulang dan gigi. Susu kambing memiliki kandungan kalsium yang tinggi, yang penting untuk mempertahankan massa tulang dan mencegah osteoporosis. Kalsium juga merupakan mineral utama dalam pembentukan gigi. Mendukung kesehatan sistem pencernaan. Susu kambing mengandung prebiotik yang membantu menjaga kesehatan usus dan mencegah gangguan pencernaan seperti sembelit. Protein susu kambing lebih mudah dicerna oleh tubuh dibandingkan dengan susu sapi dan dapat meringankan alergi akibat susu sapi. Meringankan gejala psoriasis. Produk seperti sabun atau lotion yang terbuat dari susu kambing dapat membantu melembabkan kulit, mengurangi rasa gatal, dan mencegah kulit terkelupas akibat psoriasis. Meningkatkan imunitas tubuh. Susu kambing adalah sumber selenium yang baik, yang bekerja sama dengan mineral lain untuk meningkatkan sel darah putih dan membuat tubuh lebih kuat melawan kuman, virus, serta bakteri penyebab penyakit. Mencegah penyakit kardiovaskular. Mengonsumsi susu kambing dapat membantu menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh, yang pada akhirnya dapat menurunkan risiko penyakit akibat kadar kolesterol tinggi, seperti aterosklerosis, serangan jantung, dan stroke. Selain itu, susu kambing juga kaya akan nutrisi lain seperti protein, vitamin A, kalium, fosfor, dan magnesium yang semuanya berkontribusi pada kesehatan yang baik. Susu sapi. Susu sapi memiliki berbagai manfaat kesehatan yang penting, di antaranya adalah meningkatkan kekuatan tulang.
Susu sapi sangat bermanfaat untuk kesehatan tulang berkat kandungan mineral seperti kalsium, fosfor, dan zat besi yang meningkatkan kepadatan tulang. Menjaga kesehatan jantung. Susu sapi mengandung asam lemak omega-3 yang berguna untuk menjaga fungsi jantung. Namun, konsumsi susu secara berlebihan, terutama bagi yang memiliki penyakit jantung, dapat meningkatkan kolesterol dan risiko penyakit jantung. Meningkatkan massa otot. Kandungan protein dalam susu sapi berdampak baik pada massa otot. Studi menunjukkan bahwa susu sapi rendah lemak membantu meningkatkan massa otot tubuh. Menurunkan risiko kanker. Asam lemak omega-3 dan antioksidan seperti beta-karoten dalam susu sapi murni dapat menurunkan risiko kanker. Meningkatkan sistem imun tubuh. Susu sapi dapat meningkatkan sistem imun tubuh berkat kandungan nutrisi seperti vitamin E, selenium, dan seng. Menurunkan kadar gula dalam darah. Susu sapi dapat membantu menurunkan kadar gula dalam darah dan meningkatkan energi serta kebugaran tubuh. Menjaga tekanan darah. Kandungan kalsium tinggi pada susu sapi dapat membantu menurunkan tekanan darah. Meningkatkan kualitas tidur. Susu sapi dapat membantu meningkatkan kualitas tidur. Mendukung kinerja otak. Susu sapi berperan dalam mendukung kinerja otak dan menetralisir racun. Menjaga keseimbangan air dalam tubuh. Susu sapi membantu menjaga keseimbangan air dalam tubuh dan memelihara kesehatan ginjal. Susu sapi juga merupakan sumber yang kaya akan kalsium, protein, dan berbagai nutrisi lainnya yang menguntungkan kesehatan. Namun, penting untuk diingat bahwa konsumsi susu sapi harus sesuai dengan kebutuhan individu dan tidak berlebihan untuk menghindari efek samping yang tidak diinginkan. Madu. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب العسل والحلويات وكان إذا فرغ من صلاة العصر ذهب إلى نسائه فيقترب من إحداهن فذهب إلى حفصة بنت عمر فاحتفظ بأكثر من قط احتفظ بها فتعجبت وسألتها فقيل لي أهدته امرأة هدية وكان من قومه قرصة عسل فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم فشرب منها فقلت والله لنكونن له غشاشين فقلت لسودة بنت زمعة سيأتي إليك ثم دمنك فقل أكلت المغافير فيقول لك لا فقل له ما هذا فالرائحة التي أشمها منك سيقول لك حفصة سقتني عسلا فقل لها نحلها يلعق العسل وأنا أفعل ذلك قل ذلك وأنت يا صفية قولي ذلك قال فقالت سودة والله إنه واقف على الباب وأريد أن أفعل ما تقول لي فاختلف منك إليه يا رسول الله أتأكل المغافير هو قال لا قال وأي رائحة أشم منك قال سقتني حفصة عسلا فقالت يلعق النحل العسل وعندما التفت إلي قلت له نفس الشيء فلما التفت إلى صفية قال لها مثل ذلك فلما التفت إلي قالت حفصة يا رسول الله هل أسقيك؟ قال لا حاجة لي به قالت سودة والله لقد حرمناه فقلت له اسكت الراوي عائشة أم المؤمنين المحدث البخاري المصدر صحيح البخاري الصفحة أو الرقم 6 الحديث صحيح artinya Rasulullah semoga Tuhan memberkati dia dan memberinya kedamaian, menyukai madu dan manisan. Dan ketika dia selesai sholat Ashar, dia akan pergi ke istri-istrinya dan mendekati salah satu dari mereka. Jadi, dia pergi ke Hafsah binti Omar. Dia menyimpan lebih banyak daripada yang pernah dia simpan. Jadi aku terkejut dan bertanya tentang hal itu, dan aku diberitahu. Seorang wanita memberinya hadiah. Dari kaumnya ada sepotong madu, lalu dia memberikannya kepada Nabi, semoga Tuhan memberkatinya dan berilah dia ketenangan. Minumlah, dan aku berkata, demi Allah, kami akan menjadi penipu baginya. Maka aku berkata kepada Saudah binti Zam'ah, dia akan mendekatimu, lalu dokter darimu katakanlah, kamu makan magafir, karena dia akan memberitahumu, tidak, maka katakan padanya. Apa ini? Bau yang aku rasakan darimu, dia akan berkata kepadamu, Hafsah membuatku minum madu, jadi katakan padanya, lebahnya menjilat sarang madu, dan aku akan melakukannya. Katakan itu, dan kamu, Safiyah, katakan itu. Dia berkata, Saudah berkata, demi Tuhan, dia hanya berdiri di depan pintu, dan aku ingin melakukan apa yang kamu perintahkan padaku. Berbeda darimu kepadanya. Wahai Rasulullah, apakah kamu makan magafir? Dia berkata, tidak. Dia berkata, bau apa yang aku cium darimu? Dia berkata, Hafsah memberiku minuman madu, dan dia berkata, lebahnya menjilat madu itu.
Ketika dia menoleh kepadaku, aku mengatakan hal yang sama kepadanya. Ketika dia menoleh ke Safiyah, dia mengatakan hal yang sama kepadanya. Jadi ketika dia menoleh ke arahku, Hafsah berkata, "Wahai Rasulullah, bolehkah aku memberimu minumannya?" Dia berkata, "Saya tidak membutuhkannya." Dia berkata, Sauda berkata, "Demi Tuhan, kami telah melarangnya." Saya berkata kepadanya, "Diam." Narator, Aisyah, Bunda Orang Beriman. Diperbarui, Al-Bukhari. Sumber, Sahih Al-Bukhari, halaman atau nomor 5,268 hadits. Sahih. Madu sebagai bahan makanan istimewa dalam Islam dan digunakan sebagai obat untuk berbagai penyakit. Madu adalah cairan manis yang dihasilkan oleh lebah dan memiliki berbagai manfaat kesehatan yang luar biasa, termasuk menangkal radikal bebas. Madu mengandung antioksidan alami seperti senyawa fitonutrien dan vitamin yang dapat menangkal radikal bebas, mencegah kerusakan sel, dan berpotensi mencegah penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, hingga kanker. Meningkatkan imunitas tubuh. Senyawa fitonutrien dalam madu juga memperkuat sel-sel imun dan memiliki khasiat sebagai antibakteri dan anti jamur. Meredakan batuk. Rasa manis madu dapat memicu produksi air liur yang melembabkan tenggorokan dan mengurangi rasa gatal, serta meredakan peradangan yang bisa memicu batuk. Mempercepat penyembuhan luka. Madu, khususnya madu manuka, diketahui dapat membantu menyingkirkan jaringan mati, membunuh bakteri pada luka, dan merangsang pembentukan kulit baru untuk menutup luka. Menjaga kesehatan sistem pencernaan. Madu berfungsi sebagai prebiotik yang mendukung pertumbuhan bakteri baik di dalam usus dan membantu meredakan keluhan pencernaan seperti maag. Menjaga kesehatan jantung. Senyawa fitonutrien pada madu dapat meningkatkan kesehatan jantung dengan melancarkan aliran darah dan mencegah aterosklerosis. Madu juga dapat menurunkan tekanan darah serta kadar kolesterol jahat dan lemak dalam darah satu. Selain itu, madu juga diketahui memiliki potensi untuk menurunkan risiko kanker dan penyakit jantung, serta membantu menurunkan kadar gula darah. Madu merupakan pilihan yang baik sebagai pengganti gula putih, terutama bagi penderita diabetes karena indeks glikemiknya yang rendah. Namun, penting untuk mengonsumsi madu dalam jumlah yang wajar dan tidak berlebihan. Mentega dan kurma. Yuhibbu zubda wa tamrir rawi. Ibnu Busri Salmin, الراوي الألباني المصدر صحيح الجامع الصفحة أو الرقم 429 معا الحديث هذا صحيح. Artinya dia menyukai mentega dan kurma. Narator Ibnu Busr al-Salmain, narator Al-Albani. Sumber Sahih al-Jami' halaman atau nomor 429 hadis sahih. Mentega dan kurma termasuk dalam daftar makanan yang disukai oleh Nabi Muhammad SAW. Mentega dan kurma memiliki berbagai manfaat kesehatan yang bisa Anda nikmati. Berikut ini adalah beberapa manfaat yang telah diidentifikasi. Manfaat mentega. Memperbaiki sel. Mentega mengandung antioksidan karoten yang mendukung pertumbuhan sel, merangsang perbaikan sel tubuh yang rusak, serta melindungi tubuh dari berbagai infeksi. Kesehatan saluran cerna. Asam lemak butirat dalam mentega memiliki efek positif terhadap kesehatan saluran cerna dan dapat membantu mencegah IBS, Irritable Bowel Syndrome. Kesehatan tulang. Mentega mengandung kalsium dan mineral lain seperti cuprum, zinc, selenium, dan mangan yang penting untuk menjaga dan membentuk kesehatan tulang. Sumber vitamin larut lemak. Mentega merupakan sumber vitamin A, D, E, dan K yang dibutuhkan untuk menjaga fungsi mata, mencegah peradangan, dan merawat kesehatan sistem saraf, otak, dan tulang. Manfaat kurma. Energi instan. Kurma adalah sumber energi yang cepat dan mudah dicerna, memberikan dorongan energi instan. Serat. Kurma mengandung serat yang baik untuk sistem pencernaan dan dapat membantu mencegah sembelit. Vitamin dan mineral. Kurma kaya akan vitamin seperti vitamin B6 dan mineral seperti potasium, magnesium, dan zat besi yang penting untuk kesehatan tubuh. Kesehatan jantung. Kurma dapat membantu menjaga kesehatan jantung dan mengurangi risiko penyakit kardiovaskular. Antioksidan. Kurma memiliki antioksidan yang melindungi sel-sel dari kerusakan oksidatif dan mengurangi risiko penyakit kronis.
Penting untuk diingat bahwa konsumsi mentega dan kurma dalam jumlah yang tepat adalah kunci untuk mendapatkan manfaat kesehatannya. Mengonsumsi terlalu banyak dapat menyebabkan efek yang tidak diinginkan, terutama karena kandungan lemak dan garam yang tinggi. Oleh karena itu, disarankan untuk mengonsumsi mentega dan kurma dengan porsi yang sesuai dengan kebutuhan diet Anda. Daging kambing. Daging kambing seringkali dituduh sebagai penyebab kolesterol tinggi, namun faktanya tidak sesederhana itu. Daging kambing memang mengandung kolesterol dan lemak jenuh. Tetapi jika dikonsumsi dalam jumlah yang wajar, tidak akan menyebabkan kolesterol tinggi. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai daging kambing dan kolesterol. Kandungan kolesterol. Daging kambing mengandung sekitar 75 mg kolesterol per 100 gram, yang sebenarnya lebih rendah dibandingkan dengan beberapa jenis daging lain. Lemak. Jenuh. Meskipun daging kambing mengandung lemak jenuh, konsumsi dalam jumlah yang sesuai tidak akan secara langsung menyebabkan kolesterol tinggi. Pengolahan daging. Cara pengolahan daging kambing berpengaruh besar terhadap kandungan lemak jenuh dan kolesterol. Mengolah daging kambing dengan cara yang lebih sehat, seperti dipanggang atau dibakar, dan menghindari penggunaan santan kental atau bumbu kacang yang tinggi lemak, dapat membantu mengurangi risiko kolesterol tinggi. Porsi yang tepat. Mengonsumsi daging kambing dalam porsi yang tepat dan tidak berlebihan adalah kunci untuk menghindari peningkatan kolesterol. Kombinasi dengan sayur dan buah. Mengonsumsi daging kambing bersama dengan sayuran dan buah-buahan yang kaya serat dapat membantu mengurangi jumlah kolesterol yang diserap tubuh. Jadi, daging kambing bisa menjadi bagian dari pola makan seimbang selama Anda memperhatikan jumlah asupan dan cara pengolahannya. Selalu ingat untuk menjaga variasi dalam diet Anda dengan menggabungkan daging kambing dengan sumber makanan lain yang kaya akan serat dan nutrisi penting lainnya. Selain itu, ada beberapa makanan lain yang disukai Nabi Muhammad SAW seperti tarid, hidangan kaldu, talbinah, sejenis sup, roti gandum, buah zaitun, buah delima, dan semangka. Semua makanan ini tidak hanya enak, tetapi juga memiliki manfaat kesehatan yang baik.